Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Weki Adrian di awal minggu ini kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pelaku usaha perhotelan mulai menyiapkan sejumlah standar operasional baru untuk menghadapi kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19. Protokol kesehatan baru ini akan diterapkan di seluruh hotel di Indonesia. Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor industri khususnya industri perhotelan. Untuk itu, di tengah perubahan kebiasaan dan gaya hidup selama pandemi ini, sejumlah pelaku industri perhotelan yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mulai mempersiapkan skenario kenormalan baru untuk membangkitkan industri pariwisata dan perhotelan. Ketua Bidang Hotel Perbintang PHRI Kodi Ibrahim menyebutkan telah mempersiapkan standar operasional prosedur yang terbagi saat masa pandemi, pemulihan hingga new normal. Standar ini dilakukan untuk menjalankan protokol kesehatan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan dan WHO. Standar baru ini mengatur penjemputan tamu, pembersihan kamar, ruang rapat, hingga persiapan makanan. Peraturan ini juga mengatur standar kebersihan di sejumlah ruang penunjang seperti ruang karyawan. Hotel Indonesia Group sudah mempersiapkan SOP baik itu masa pandemi, recovery maupun yang normal. Dan itu sudah kita berikan training serta implementasikan ke seluruh unit-unit Hotel Indonesia Group di seluruh Indonesia. Kita juga sudah bekerja sama dengan PHRI untuk membuat SOP yang sederhana yang bisa diimplementasikan di seluruh hotel di Indonesia. Semoga SOP ini bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih. Standar protokol kesehatan ini juga diterapkan di sejumlah hotel di tanah air yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema hari ini mengenai sektor pariwisata dan perhotelan di normal baru, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Kadafi Yahya BS. Beliau adalah CEO Aston Priority Simatupang Hotel. Selamat pagi Pak Kadafi. Selamat pagi Pak Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Kadafi. Ini saya rasakan semangat yang luar biasa. Kayaknya perhotelan benar-benar semangat untuk bisa masukin normal baru ya Pak. Jelas, wajib. Baik. Betul, sempat alami masa sulit sebetulnya ketika kemudian memasuki normal baru. Tadi sudah disampaikan ada protokol yang sedang digodok lah ya oleh PHRI dan kemudian protokol kesehatan ini akan diterapkan di seluruh hotel di Indonesia. Sejauh ini seperti apa Pak isi dari protokol kesehatan memasuki normal baru ini? Isi dari protokol ini sebetulnya masing-masing perhotelan memiliki standar masing-masing. Jelas di Aston Priority, saya meminta kita melakukan yang the best. Dari mulai kita punya karyawan, staff kita, juga dengan tamu-tamu kita. Juga dengan tata cara kita melakukan cleaning, itu memang kita ekstra hati-hati, di mana kita mau memastikan seluruh tamu-tamu kita itu nyaman dan comfort, dan yakin bahwa tempat kita itu bersih dari segala macam bakteri yang ada. Baik, sekedar ingin mendapatkan gambaran sebetulnya Pak Kadafi pada saat pandemi ini kemudian dimulai, seluruh sektor mengalami dampak yang luar biasa. Secara general di sektor perhotelan, dampaknya seperti apa? Kalau kita kemudian bandingkan kuartal per kuartal, artinya kuartal 1 di 2019 dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020 setelah adanya pandemi, seperti apa Pak Kadafi? Dampaknya signifikan. Kita ketahui perhotelan di Indonesia, selain tamu-tamu kita itu turis, tapi juga banyak dari MICE, jadi meeting incentive. Di mana di kuartal kedua, di tahun 2020 ini, compare dengan last year, jelas ini 95% drop. Yang kita ketahui saat ini seluruh instansi pemerintah dan juga swasta tidak merekomendasikan para karyawannya untuk melakukan aktivitas di perhotelan. Jelas, untuk turis saat ini saya bisa bilang hampir tidak ada, sangat minim.
bookingan dari booking.com, Traveloka, itu mungkin drop sampai 90%. Tapi yang kita ketahui untuk Jakarta sendiri, MICE ini adalah the main business untuk perhotelan di Jakarta. Dengan kebijakan dari pemerintah dan juga swasta, jelas dampaknya sangat berat untuk bisnis perhotelan di Jakarta dan di seluruh Indonesia, saya yakin. Baik, ya Pak Kadafi, apa yang dilakukan oleh teman-teman industri perhotelan untuk kemudian tetap bertahan? Artinya satu opsi yang paling dihindari adalah dilakukannya layoff. Ada di beberapa sektor gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa bertahan melalui masa-masa sulit ini? Bapak, kalau lihat dengan apa yang terjadi di dunia dan di Indonesia, ini sulit diprediksikan. Yang saya lakukan jelas ini based on hati nurani saja. Saya masih membiarkan hotel saya buka dan masih menggaji para karyawan saya karena based on jelas in the past 4 years semenjak kita buka, mereka sangat setia dengan kita, income kita alhamdulillah sangat baik. Makanya dengan keadaan seperti ini, saya masih memegang mereka dan terus memberikan mereka salary. Tapi secara perhitungan ekonomi, itu tidak masuk. Karena setiap bulannya, saya harus come up dari on packet untuk melakukan pembayaran terhadap expense dan salary-salary yang ada. Yeah. Ya, bagaimana kemudian Anda menutupi biaya-biaya itu? Artinya apakah ada anak-anak usaha yang tetap berjalan pada saat masa pandemi atau seperti apa? Sebagaimana kita tahu banyak hotel-hotel yang menyuplai frozen food ke beberapa restoran dan itu kemudian menjadi satu strategi yang bisa menahan lah ya koreksi yang terjadi pada saat musim pandemi, Pak Kadafi. Kita lakukan hal yang sama, seperti kita tingkatkan delivery. Tapi compare dengan apa yang biasa kita dapatkan, itu tidak sebanding. Yeah. Jelas itu additional income. Tapi untuk kekurangannya, jelas di saya dan di perusahaan saya, itu shareholder harus keluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk menutupi kekurangan itu saat ini. Baik, ya. Bagaimana sebetulnya dengan stimulus-stimulus yang dijanjikan ataupun mulai digelontorkan oleh pemerintah? Apakah ini teman-teman di industri perhotelan merasakan ini sebagai program yang cukup efektif? Kita akan bahas usai jeda berikut ini Pak Kadafi dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Bapak Kadafi Yahya, kita akan saksikan terlebih dahulu grafis yang sudah disiapkan oleh teman-teman redaksi, diantaranya mengenai bagian sektor pariwisata yang paling terdampak dari COVID-19. Diantaranya adalah ada transportasi dan pergudangan, terdampak 62,6, kemudian perdagangan besar dan eceran, 70,39%, penyedia akomodasi dan makan minum 76,84%. Ini data yang kita kompilasi dari Badan Pusat Statistik pada bulan Juni 2020. Walaupun tadi ada penjelasan yang memang update gitu dari Pak Kadafi bahwa sebetulnya dari spesifik industri perhotelan dampaknya terasa sekali sampai dengan 95%. Dan berikutnya adalah mengenai anggaran program pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata. Ini kita kompilasi dari Kementerian Keuangan di bulan Juni tahun 2020. Dana yang dialokasikan untuk hibah sebanyak 0,1 triliun rupiah, insentif tiket 0,4 triliun rupiah, kemudian kompensasi pajak hotel dan juga restoran sebanyak 3,3 triliun rupiah. Ya, kembali berbincang bersama Bapak Kadafi Yahya BSCO Aston Priority Simatupang Hotel. Pak Kadafi, menyambung apa yang tadi saya sudah sampaikan di segmen berikutnya, segmen sebelumnya maksud saya. Bagaimana mengenai stimulus yang disampaikan ataupun mungkin diprogramkan oleh pemerintah di sektor perhotelan, apakah sejauh ini sudah terasa efektifnya, Pak Kadafi?
sejauh ini stimulus-stimulus yang pemerintah berikan memang ada yang terdampak secara langsung, seperti perpajakan. Tapi kalau dari stimulus-stimulus lainnya, kita belum merasakan sama sekali. Saya rasa memang stimulus ini mungkin baru akan berdampak ke depannya, ya, tidak secara spontan. Tapi memang yang kita harapkan, stimulus ini adalah bisa mengembalikan bisnis yang ada sebelumnya. Dan mudah-mudahan itu tepat sasaran. Ya. Pak Kadafi, mengenai ketidakterasaan insentif ataupun stimulus ini terjadi karena apa ya Pak? Artinya apakah sebelum stimulus ini diformulasikan ada input-input yang mungkin tidak tersampaikan kepada pemerintah sehingga akhirnya yang dirasakan oleh teman-teman industri bahwa tidak terlalu terasa? Ini kita harus sadari, COVID-19 ini tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam planning pemerintah, tidak ada di dalam planning kita sebagai pengusaha. Bagaimana pemerintah bisa mengetahui apa yang kita butuhkan dengan dalam waktu dekat? Ini baru terjadi di Januari, sekarang di bulan Juni. Yeah. Saya nggak yakin stimulus-stimulus itu akan kena tepat sasaran. Ya, mungkin akan sebagian betul berdampak. Tapi saya sih tidak yakin yang mereka planningkan, yang pemerintah planningkan, itu akan seluruhnya tepat kepada sasarannya. Tapi sudah on track belum menurut Anda Pak Kadafi? Kalau menurut saya secara pribadi menurut saya tidak on track sama sekali. Karena kalau mereka mengajak kita bicara, para pelaku usaha ini, mungkin kita akan meminta perbedaan insentif. Tidak seperti insentif kebijakan yang mereka sudah keluarkan. Jelas itu tidak ada dampaknya sama kita sama sekali at this point. Kompensasi pajak hotel menurut Anda nggak terasa? Kalau itu jelas terasa. Tetapi kan kita harus ketahui, sales kita juga menurun. Jadi pajaknya juga menurun secara otomatis. Jadi kalau bicara kompensasi, kalau yang tadi salesnya 10 sekarang menjadi 1, pajak yang dikompensasikan kan sangat kecil sekali. Bukan dengan sales yang tadinya maksimal. Jadi yang dibilang kompensasi pajak, yes, betul ada. Tapi dengan sales yang 90% sudah hilang. Ya. Baik, mengenai pencairan dana untuk penanganan COVID-19, ini kemudian sudah dibahas di Market Review beberapa waktu yang lalu. Sampai 10 Juni kalau tidak salah, pencairannya masih di bawah 10%. Ini agak jauh dari yang diharapkan karena sebetulnya yang diperlukan oleh teman-teman pengusaha dalam program pemulihan ekonomi nasional, bagaimana sebetulnya stimulus ini dapat dicairkan dan efektivitasnya bisa langsung terasa gitu ya. Pendapat Anda seperti apa Pak Kadafi? Apa yang menyebabkan ini nampaknya lamban pencairannya? Kalau menurut saya, kelambanan ini jelas ketidaktahuan pihak pembuat kebijakan, kemana dia harus menyalurkan. Sebenarnya yang harus kita fokuskan adalah mengembalikan bisnis yang ada sebelumnya. Bagaimana caranya? Jelas, kebijakan-kebijakan pelonggaran-pelonggaran ini harus bisa membantu para pelaku usaha seperti kami. Contohnya perhotelan. Di mana saat ini banyak promosi-promosi yang mengalihkan dari traveling, dari menggunakan meeting room, menjadi seperti yang kita lakukan hari ini. Kalau ini terjadi di semua sektor, pemerintah maupun swasta, dampaknya akan sangat signifikan. Kita sama-sama tahu pekerja di sektor ini jumlahnya sangat banyak. Dan tidak mudah kita akan beralih dari bisnis perhotelan menjadi bisnis lainnya. Sedangkan sekarang fasilitasnya sudah ada, investmentnya sudah terasa. Jadi kalaupun ada perubahan ke depannya, jelas harus secara bertahap. Tidak bisa secara langsung. Ya. Baik, selain promosi yang kemudian dibantu oleh pemerintah, stimulus apa yang sebetulnya diharapkan oleh teman-teman di industri perhotelan? Seperti Anda yang tadi sampaikan, sebetulnya tidak ada yang terasa cukup signifikan gitu ya dari stimulus-stimulus yang digelontorkan. Apa yang diharapkan dan sejauh mana harapan-harapan akan stimulus ini disampaikan kepada pemerintah melalui asosiasi dan feedbacknya seperti apa Pak Kadafi? Kalau saya yakin semua pengusaha, bisa investor yang memiliki hotel pasti memiliki beban. Mungkin beban pinjaman atau lain-lainnya. Saya rasa semestinya mereka membantu directly kepada cost-cost tersebut.
yang dimana kita bisa akhirnya mereduce kita punya cost supaya kita bisa survive for the next 12 bulan ke depan atau 24 bulan ke depan. Karena kita tahu bisnis tidak akan kembali seperti di tahun 2019 atau sebelum-sebelumnya. Itu akan membutuhkan waktu sebelum kita bisa kembali dengan normal. Yeah. Nah, jadi saya rasa itu sangat clear. Beban kita adalah ada beban investment, di situ ada beban bunga jelasnya. Nah, kita juga ada beban karyawan jelas, di mana kalau memang stimulus-stimulus yang mereka berikan kepada pekerja, selain prakerja, mungkin bisa directly kepada perusahaan yang sudah memiliki karyawan. Baik, sebagaimana kita tahu ada program restrukturisasi kredit untuk teman-teman pengusaha. Sejauh mana ini dampaknya terasa ataupun dimanfaatkan oleh teman-teman di industri perhotelan? Usai jeda berikut ini Pak Kadafi. Pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih berbincang bersama Bapak Kadafi Yahya BSCO Aston Priority Simatupang Hotel. Pak Kadafi, tadi saya sempat tanyakan mengenai restrukturisasi kredit sebagai salah satu bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Sejauh mana hal ini sudah dimanfaatkan oleh teman-teman di industri perhotelan? Kalau untuk restrukturisasi, saya yakin semua teman-teman sudah melakukan karena sangat dibutuhkan. Nah, tapi kan itu bukan berarti menghilangkan kewajiban. Itu hanya memundurkan kewajiban dan meringankan beban pada saat ini saja. Nah, itu kan hanya salah satu faktor daripada expense yang kita miliki jelas di dunia perhotelan atau dunia pariwisata. Tapi ya, sangat membantu. Pemerintah sangat membantu dalam hal proses restrukturisasi. Baik, Pak Kadafi, mengenai apa yang sebetulnya bisa dilakukan lebih intens lah supaya ketika memang memasuki kenormalan baru ini semua industri yang direaktivasi bisa lari cepat. Yang kita perlukan adalah ini kekompakan dari semua pihak melakukan hal yang sama. Poinnya tidak akan tersampaikan kalau kita melakukan di lokasi kita, di properti kita. Tetapi properti-properti lain atau instansi-instansi lain atau transportasi itu tidak melakukan hal itu. Itu kalau semua lini sudah melakukan, saya confident bahwa ini bisa teratasi. Di properti kita sendiri contohnya, saya ada lebih dari 5 properti, kita sangat mengedepankan protokol-protokol tersebut. Sampai untuk karyawan pun sangat kita kencangkan, karena kita khawatir sebagian karyawan kita melakukan traveling menggunakan public transportasi dan lain sebagainya yang bisa membawa penyakit tersebut ke properti kita. Baik, Pak Kadafi, optimisme Anda mengenai komitmen dari stakeholders di ekonomi dan juga bisnis Indonesia untuk melakukan protokol kesehatan. Kalau Anda tentu saja di hospitality memiliki protokol kesehatan yang tentu saja ini betul-betul dihadirkan untuk menjaga kenyamanan lah ya dari pengunjung ataupun tamu. Nah, bagaimana dengan sektor-sektor yang lain? Apakah kemudian Anda merasa optimis bahwa mereka juga akan komit? Ketika memang Anda merasa optimis bahwa mereka akan komit, lalu dari sisi pemerintahnya pengawasannya akan ketat tidak? Kalau saya lihat, pelaku bisnis akan sangat komit. Mereka mengerti bahwa ini penting untuk mereka, untuk masyarakat, dan untuk masyarakat luas jelasnya. Karena banyak yang ketergantungan dan bekerja di sektor ini. Tetapi untuk pemerintah sendiri, ini pertanyaannya. Saya yakin pemerintah sangat rumit. Dengan lokasi kita yang luas, penduduk kita yang banyak, dan kepentingannya juga banyak. Tetapi memang ini tidak akan berhenti di sini saja. Pemerintah akan, saya yakin, mereka akan tetap menganjurkan atau menghimbau masyarakat untuk fokus selalu bahwa ini belum selesai. Ini baru tahap awal. Kita masih dalam perjalanan yang jauh ini. Sebelum ini bisa clear and clean ya.
Ya, baik. Pak Kadafi, apa yang bisa dipelajari sebetulnya dari pandemi ataupun penerapan PSBB yang berlangsung? Apakah itu kemudian dari protokol kesehatan yang dilakukan atau penyesuaian bisnis? Bagaimana sebetulnya teman-teman di berbagai macam industri melakukan berbagai macam hal untuk kemudian dapat bertahan dari masa-masa sulit? Wah, ini kalau dibilang saat ini kita bisa survive, kita bisa break even saja sudah bagus. Jadi fokus kita saat ini sebetulnya hanya meningkatkan kita punya sales, di mana kita bisa memenuhi semua pengeluaran kita. Makanya kita melakukan hal-hal seperti tadi, ya kan, sanitasi, protokol-protokol kesehatan yang sangat ketat terhadap seluruh properti, terutama di dunia pariwisata. Saya yakin semua pelaku sangat fokus untuk mereka bisa mengembalikan, bukan kembali seperti dulu, tapi minimal bisa kembali dan bisa menghidupi masyarakat banyak yang memang banyak ketergantungannya di dalam sektor ini, terutama sektor pariwisata. Saya tahu numbernya untuk jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata ini sangat besar untuk di seluruh Indonesia terutama ya. Baik. Ya, Pak Kadafi, mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa mereka juga sedang menggodok protokol kesehatan yang akan diterapkan di tempat-tempat wisata ataupun daerah-daerah pariwisata sebelum mereka membuka ataupun mereaktivasi kembali kegiatan pariwisata di sana. Sejauh mana protokol kesehatan yang tentu saja sedang digodok oleh Kementerian Pariwisata ini dapat berkolaborasi dengan protokol kesehatan yang digodok ataupun dilakukan oleh teman-teman di industri perhotelan supaya kedua protokol kesehatan ini dapat kemudian menciptakan kenyamanan wisatawan yang datang ke sebuah tempat untuk berwisata dan juga menginap di hotel? Saya confident bahwa kita selaku pelaku usaha memiliki protokol. Dengan nanti pemerintah memiliki protokol juga, itu akan menambah, bukan mengurangi. Saya yakin masing-masing pihak akan melakukan ekstra lebih daripada protokol yang ditetapkan. Jadi saya tidak khawatir sama sekali. Saya yakin semua pihak akan selalu mengikuti protokol pemerintah dan juga mengikuti protokol yang mereka miliki. Baik. Ini betul-betul perlu effort bersama gitu ya untuk menciptakan sebuah ekosistem normal baru yang mendukung kegiatan ekonomi agar terus berlanjut atau sustainability-nya dapat dijamin. Baik Pak Kadafi, mengenai apa yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya penyesuaian model bisnis yang terjadi pada saat pandemi ini dapat menjadi inspirasi ataupun model bisnis yang dapat diteruskan setelah pandemi ini selesai. Dari industri perhotelan seperti apa? Dari digitalisasi kah? Kemudian juga dari apa fasilitas yang touchless, button dan lain sebagainya untuk lift? Jelas sekali. Ini pandemi ini akan merubah banyak. Dunia keuangan jelas sekali. Kita akan mungkin banyak menggunakan payment system yang touchless, jelas. Menghindari cash transaction. Juga di dalam properti kita tadi jelas. Button lift mungkin akan kita rubah, tidak menggunakan button lagi. Cara kita surfing di restoran itu juga berubah untuk dia punya garpu, spoon dan lain-lain sebagainya. Dalam mereka men-serve makanan pun sangat berbeda. Jadi memang ini akan terjadi dampak-dampak ke depannya di dalam industri kita. Baik, Pak Kadafi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Semangat selalu untuk terus menggerakkan roda perekonomian Indonesia dan bagaimana ini sebetulnya dapat menjadi sektor yang terus menyerap tenaga kerja di Indonesia. Terima kasih. Sehat selalu Pak Kadafi. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya.